Assalamualaikum, selamat siang Ibu Endah. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tia. Apa kabarnya Bu Endah? Alhamdulillah baik nih Bu. Cuman perasaan saya lagi kurang enak. Kenapa nih kalau boleh tahu? Tampaknya Bu Endah lagi ada yang mau diceritakan ya Bu ya? Iya, jadi saya datang ke sini pengen dengar ceritanya gitu dengan kondisi Boleh. kelas yang 3 bulan terakhir ini saya alami gitu. Oke baik, boleh Bu. Apa yang terjadi di kelas Bu Endah selama 3 bulan ini Bu? Jadi saya masalah di kelas ada satu murid yang dia tuh kalau ngambek itu keluar, ditegur keluar, diledekin sama temennya keluar gitu. Jadi kemarin terakhir ini pas saya lagi murojaah sama anak-anak di kelas gitu. Iya. Anak ini lagi baca komik gitu kan. Harusnya kan kita kan murojaah bareng dong, bunyi bersama bareng-bareng sama teman-teman. Terus saya panggil Iya. anak tersebut. Yang taruh dulu komiknya, kita murojaah dulu gitu. Tapi anak itu ternyata kabur nggak terima gitu. Si anaknya ini diledekin sama teman-temannya, kabur keluar kayak gitu. Jadi mohon maaf Bu Endah, Alkapi ya tadi ya. Alkapi ini melakukan hal itu tuh kerap kali atau memang dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, saat dia marah atau mungkin saat bagaimana gitu dia keluarnya? Pada saat jam pelajaran Bu. Pada saat jam pelajaran, saat memang dia tidak terima akan misalkan diledekin gitu ya, ditegur gitu, kalau nggak enak hati sama dia Ya, keluar dia gitu tidak ya. terima. Dengan emosi yang seperti apa Bu Endah kalau boleh tahu? Emosinya, keadaannya Alkafa ini ketika dia keluar itu seperti apa? Ibu maaf tadi suaranya terputus. Oh baik, saya ulangi ya Bu. Jadi Alkafa ini ketika keluar itu bagaimana kondisinya seperti itu, emosinya gitu ya? Ketika dia keluar ruangan itu dalam kondisi marah atau memang keadaan biasa pun dia keluar seperti itu? Jadi kan memang anaknya itu kan aslinya pendiam gitu. Memang dari awal masuk bundanya sudah bilang, sudah banyak cerita, sudah banyak sharing. Gitu. Nah, terus pas udah kedua bulan KBM berjalan, kan seperti biasa kegiatan murojaah di kelas itu kan dilakukan setiap hari Bu. Dilakukan setiap hari, terus si anak ini nih kalau disuruh murojaah, dia itu nggak maunya karena mungkin karena surat-surat yang terlalu panjang, yang terlalu sulit gitu. Pembelajaran ini berat sekali gitu, penghafal Quran itu sulit sekali gitu. Tapi kan sudah tugas saya harus selalu membersamai anak-anak gitu, selalu membimbing anak-anak gitu. Jadinya ya saya harus terus memotivasi anak tersebut gitu supaya mau. Tapi di samping itu kan teman-temannya juga yang ngeledekin gitu. Iya, karena kan memang sudah tanggung jawab bersama ya untuk baca surat ya. Ya, untuk tanggung jawab bersama gitu. Jadi itu saja anaknya keluar dari kelas gitu. Oh, dia tidak terima gitu ya, sampai oh iya. Kalau ditegur pun dia tidak terima ya Bu Endah ya? Dia nggak terima. Nah, si Alkalip ini Bu Endah sampai sejauh mana mengetahui murid ini gitu, bagaimana kondisinya di rumah seperti itu, sampai-sampai dia melakukan hal tersebut gitu, sampai-sampai dia kan emosinya juga kadang-kadang meledak-ledak ya Bu ya. Bagaimana kondisi dia di rumah? Iya. Jadi sebelumnya pas kenaikan kelas 2 saya sudah konfirmasi sama orang tuanya, ibunya juga bilang gitu, saya tanya keadaan anak ini bagaimana di rumah gitu. Lalu kata bundanya tersebut, latar belakang yang tidak ada ayah gitu, maksudnya ayahnya sudah tidak ada ya. Jadi dia di rumah itu sama mamahnya aja, sama yang asuhnya, dan mamanya betul-betul kerja. Jadi dia full untuk mendapatkan manjaan-manjaan yang harusnya dari kecil gitu, itu mungkin yang jadi tidak bertanggung jawab. Oh, seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut pandangan saya bahwa Kalipi ini ada kebutuhan yang memang dia belum terpenuhi gitu sepenuhnya ya Bu ya. Kira-kira kebutuhan apa ya Kalipi ini yang belum terpenuhi gitu, baik di rumah yang memang berdampak pada sekolahnya gitu? Iya.
Kalau menurut saya, dia di rumah itu kurang diajari rasa tanggung jawab gitu. Jadi memang saya pun merasa iba ya, merasa kasihan kalau tidak ada ayahnya gitu. Dia tumbuh bersama ibunya itu pun, ibunya pun harus bekerja sendiri, pulang malam gitu. Iya, Tapi iya, iya. satu sisi perkembangan anak itu harus dibiasakan mandiri gitu, Bu, maksud saya. Mhm. Jadi yang ke bawah sampai sekolah itu adalah sifat yang kurang tanggung jawabnya, sifat-sifat yang suka gampang ngambek, itu tuh dia Mhm. tuangkan di sekolahnya. Mungkin karena efek dari kekurangan, maksudnya agak kurang rasa kasih sayang dan Oh perhatian dari gitu. pemimpin khususnya Oke. ya. Jadi Heeh. si anak ini masih apa namanya, masih childish banget lah gitu. Kelas 2 ini dia masih masih belum paham, belum mengerti eh, bentuk tanggung jawab seperti apa. Oh iya, padahal posisinya sudah kelas 2 ya Bu Endah ya, di mana Iya, memang, rasa tanggung jawab itu harus sudah dipupuk mulai, mulai. berkembang gitu ya. Nah, selain tadi kebutuhan akan itu, adakah penyebab yang lain yang menyebabkan Al-Khalifi ini seperti itu, berperilaku seperti itu? Apakah ada mungkin memang, dari permainannya, lingkungan dia tempat bermain, atau mungkin dari pola asuh orang tua, atau mungkin kalau dari sendiri Bu Endah sebagai wali kelasnya seperti itu ya, kerap kali, apa yang dilakukan Al-Khalifi gitu, sampai-sampai dia berperilaku seperti itu? Memang setahu saya selama ini dia anak yang introvert. Jadi dia Introvert. hanya bergaul dengan itu-itu aja temennya gitu. Karena di rumah pun dia hanya diberikan HP di rumah, "Nih kamu main, kamu Mhm. keluar, kamu cukup di rumah aja gitu, kamu dengan duniamu sendiri, kamu dikasih iPad," gitu. Ada Mhm. situ ada makanan makan, lapar Iya. makan, minum haus minum, Mmm. tidur tidur ya ngantuk ya tidur gitu. Mungkin dia Mmm. selama di rumah hanya itu saja. Jadi ibunya itu yang selalu apa namanya, mengistimewakan gitu anak tersebut. Jadi memang Di balik kalau saya lihat pandangan saya heeh, iya, sosialisasinya, kurang ya, maksudnya untuk dia bermain itu karena memang sosialnya kurang. tidak diberikan kesempatan untuk bermain sehingga, heeh, jiwa sosialnya juga kurang ya, gitu Bu Endah. Nah, Jadi mudah tertipu mmm, anaknya. kira-kira nih kiat-kiat dari penyebabnya, seperti kita kan, Bu Endah sudah pasti istilahnya melakukan pendekatan ya, sudah istilahnya sudah mengidentifikasi dari awal. Kira-kira nih, solusi sendiri dari Bu Endah untuk mengatasi, Al-Khalifi ini seperti apa? Kalau dari saya pribadi, yang saya lakukan itu adalah pendekatan kepada anak tersebut itu. Ya baik itu dengan sentuhan, baik itu dengan teguran, tapi teguran yang membuat dia merasa bertanggung jawab gitu tanpa harus menghakimi. Itu saya apa namanya mencari ya, saya berusaha untuk mencari kata-kata atau kalimat yang mengajak dia supaya menjadi anak bertanggung jawab tanpa ada harus menghakimi sikap dia gitu. Jadi saya beri pendekatan, saya ngajarin dia, gitu, saya peluk dia, gitu, saya beri pengertian bahwa yang kamu lakukan ini tuh salah loh, gitu. Jadi anak ini kemarin tuh belum tahu kalau dia benar, dia salah itu belum tahu. Gitu. Seperti itu ya, baik, Bu Endah. Jadi memang selain teguran, teguran juga secara halus ya, Bu, ya, melalui Iya, pendekatan gitu ya, betul. apalagi ini kelas rendah ya, mhm. Hmm. Jadi dari kira-kira nih posisi Bu Endah untuk, terhadap tujuan atau solusi tersebut dari skala 1 sampai 10 ya, Bu Endah ini ada di posisi berapa gitu untuk pencapaian supaya ya minimal, Alif ini berkembang gitu ya, mulai sedikit-sedikitnya berubah gitu ya perilakunya, ada di posisi berapa, Bu? Kalau saya pribadi, saya merasa sudah melakukan di skala 7 sampai skala 8. Karena apa? Karena pendekatan itu tidak mudah ya Bu, gitu. Apalagi dengan hari-hari yang di sekolah full dari pagi sampai hampir sore gitu. Itu tidak mudah. Jadi semua yang saya lakukan alhamdulillah sudah ada perkembangan dari Al-Khalifi sendiri. Cuma nanti gimana apa namanya untuk melatihnya, untuk membiasakan itu butuh sedikit waktu. Oh, seperti itu. Oke, baik, tentunya kalau mengingat bahwa skala dan solusi atau tujuan yang Bu Endah, apa namanya itu, punya gitu ya, yang telah Bu Endah pikirkan, ada jangka waktu gitu, jangka waktu supaya, berapa lama sih kira-kira gitu ya, Al-Khali ini bisa berubah atau tujuan dari solusi tersebut Bu Endah, lakukan gitu. Kira-kira dalam berapa, bulan atau waktu ke depannya berapa lama seperti itu supaya, tujuan dari atau solusi Bu Endah tersebut dapat tercapai? Saya rasa saya membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan saja gitu. Insya Mhm. Allah itu bisa bisa kembali menambah gitu, menambah rasa tanggung jawab, menambah sikap-sikap baik gitu yang akan dia bawa di grade berikutnya nanti gitu. Karena pengaruh dari teman-teman yang saya Mmm. ajak juga gitu untuk merubah itu. Jadi saya meminta teman-teman sekelas Alif untuk ikut membimbing juga gitu, untuk membimbing Al gitu supaya perubahan itu tuh cepat terrealisasi gitu. Karena kan kalau dari pergaulan itu tuh lebih cepat ya Bu ya. Pergaulan itu kayaknya
nomor satu hal yang sangat berpengaruh gitu bagi psikologi orang. Dia mau jadi baik, lingkungan baik. Dia mau jadi nggak baik, ya dia lingkungan yang baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, pengaruh lingkungan juga ya Bu Endah ya. Pengaruh lingkungan. Bagaimana dengan ukuran keberhasilan terhadap rencana yang akan Bu Endah tempuh gitu? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Misalkan alkali ini berubah sampai sejauh mana gitu dikatakan bahwa tujuan ini berhasil seperti itu. Saya mau anak yang itu paling tidak menjadi anak yang bertanggung jawab di kelas 2 ini gitu. Saya maunya itu aja. Jadi dimulai dari barang-barang dia punya, terus makanan yang harus dihabiskan, pembelajaran yang harus diselesaikan, hafalan yang harus disetorkan gitu. Itu saya mau dia menjalankan itu semua dengan konstan gitu, dengan konsisten gitu kan. Itu kan memerlukan kesadaran diri ya, kesadaran tanggung jawab itu yang perlu dilatih gitu, yang perlu dibiasakan. Oke, baik. Itu berarti ya minimal ada progres ya Bu ya, walaupun memang belum signifikan, setidaknya ada perilaku atau perubahan dari perilaku Al-Khalipi ini ya. Nah, mengenai kedepannya nih, untuk komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu gitu, tujuan dari solusi Ibu tadi, komitmennya dari Ibu sendiri seperti apa Bu? Kalau komitmen saya berelasi ya dengan teman-teman rekan sejawat gitu, dimulai dari rekan guru, kemudian juga orang tua murid, orang tua dari anak itu sendiri gitu, sampai kepala sekolah, pihak sekolah juga dapat melibatkan karena kita kan di sini satu keluarga, satu nama, satu bendera, satu didikan, satu suara, dan itu harus kompak. Kalau kita nggak kompak dan hanya saya saja gitu, tapi yang lain nggak saya ajak ya, saya salah juga gitu, karena sudah masuk yang tidak baik di bawahnya. Karena kan berat-berat selanjutnya guru tersebut itu harus kenal dengan asal-usul si anak itu. Oke, baik Bu Endah. Nah, tadi juga sempat menyinggung bahwa Bu Endah juga perlu adanya relasi gitu ya, kolaborasi di antara berbagai stakeholder gitu. Nah, siapa dan apa yang dapat mereka bantu gitu untuk menyelesaikan solusi Bu Endah ini atau masalah Bu Endah ini gitu, sampai sejauh mana peran mereka? Iya ya. Yang pertama yang sangat berperan itu adalah orang tua, gitu. Maksudnya ibu dari anak ini itu sudah saya ceritakan, saya ajak diskusi, saya bilang saya sampaikan tanpa ada rasa harus menghakimi tentunya gitu kan. So, mamanya kan suka bilang, Bunda dia nggak bawa botol minum katanya gitu. Nanti gimana ya gitu. Atau Bunda dia bawa tempat minum tapi ketinggalan. Nah, itu dia Tupperware Bun, kali ini ya Bun gitu. Nah itu kan seperti itu harusnya tidak bukan kurang pantas untuk selalu menjadi rutinitas gitu, kurang pantas. Lalu kalau sesekali minta tolong dengan guru ya tidak apa-apa, tapi kalau menjadikan rutinitas gitu hampir setiap hari itu kan kurang baik juga gitu. Saya bilang paling kalau sekali 2 kali oke, saya bantu cari, tapi kalau untuk terusnya saya bilang maaf Bunda saya tadi sudah pulang, saya alasan dulu gitu, terus baru kembali saya masukkan halaman di situ atau mulai besok nggak lagi aja, karena kalau hilang kan kasihan bundanya gitu. Jadi kan kalimat itu tuh tanpa, mudah-mudahan sih saya merasanya saran saya itu tidak mengakui ibunya gitu. Jadi saya tidak pakai kata-kata yang besok nggak usah dibawain Tupperware lagi kalau nggak mau hilang gitu. Saya bukan maksudnya saya tidak memakai kata-kata seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman dia yang gitu. Itu yang sangat berpengaruh, tidak membimbing, membantu mengingatkan, bahkan kalau dia lagi kabur keluar, juga mengejar gitu. Nah selanjutnya itu adalah rekan sejawat. Nah, di rekan sejawat sama kepala sekolah boleh diceritakan lagi mungkin peranannya seperti apa Bu? Kalau di rekan sejawat itu kan guru sebagai guru mata pelajaran ya, jadi di dalam kelas, tapi ada guru bahasa Arab, guru bahasa kemudian guru matematika yang mengampu kelas tersebut gitu. Dan kebetulan yang paling banyak berperan adalah saya dan guru tahfiz. Kalau guru tahfiz itu kan itu ustadz gitu. Jadi si anak ini lebih segan mendengar nasihat dari si ustadznya ketimbang dari saya gitu, karena jadi karena udah merasa dekat dengan saya gitu, kalau ada yang saya sampaikan mungkin dia masih ada ngelawan-ngelawannya, masih ada ngambek. Tapi kalau ustadz sendiri insya Allah enggak gitu, maksudnya nurut saja gitu, walaupun dia hatinya mungkin memberontak gitu, tapi pada saat itu dia nurut gitu. Jadi kalau dia udah benar-benar nggak mau setoran, tuh baru ke kepala sekolah urusannya. Oh, oke baik. Itu dari kepala sekolah mungkin tadi belum sempat terbahas Bu?
Oh iya, Mhm. nah yang kalau dari kepala sekolahnya Oh gitu. untuk di apa Bu yang ada di modul itu? Untuk di Restitusi ya restitusi. institusi ya. Iya. Jadi kepala sekolah bahkan sama yang punya sekolah juga sama. Mhm mhm. Tadi merangkul, "Kamu kenapa sih nggak mau setoran?" Gitu. Iya iya. "Kita susah, ayatnya panjang-panjang." Soalnya kan di sini kan kelas 2 itu sudah juz 29. Jadi Mhm. sudah panjang-panjang, tapi tetap tugas kita untuk menyemangati dia tiap hari. Terus kata kepala sekolah katanya, "Loh, memang kamu nggak mau ngebanggain mama kamu? Ya kan kalau misalnya kamu udah nanti kamu di wisuda, kamu bakal naik panggung dan itu bakal membanggakan ibu kamu," gitu kan. Apa namanya, jadi si anak itu lebih dikasih ke pengertian gitu, Oh, makanya pengertian ya. Pendekatan juga secara personal ya, Bu, ya, motivasi. "Gini, kamu kenapa? Kamu harus begini Iya, begitu." betul Ya, betul. Oke, baik Bu Endah. Setelah panjang lebar ya, ya, Bu Endah sendiri sudah menemukan solusinya gitu ya. Mudah-mudahan permasalahan Al-Khalifi ini cepat segera terselesaikan gitu ya, dan Al-Khalifi ini setidaknya gitu berkembang gitu ya ke arah yang lebih baik lagi ya, mudah-mudahan ya Bu Endah ya. Dan Bu Endah iya. juga diberikan kesabaran sebagai wali kelasnya seperti itu ya Bu Endah ya. Mungkin demikian pertemuan kita ya, obrolan kita kali ini Bu Endah Sudah ya. mendengarkan keluhan saya. Sama-sama Bu Endah, jangan Ya. sungkan-sungkan untuk selalu bercerita ya Bu Endah ya. Terima kasih banyak Bu Tia. Sami Bu Endah. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sih, cuma sedikit ada problem di kelas sih Bu. Oh, kenapa? Gimana? Ada yang bisa saya Nah, bantu? jadi begini ya Bu ya, kalau kelas saya setelah istirahat tuh kayaknya saya perhatikan akhir-akhir ini seperti kurang kondusif gitu ya Bu ya, tidak sekondusif Ya. pagi gitu Bu, kalau yang saya perhatikan gitu ya. Mereka nih mulai mengantuk gitu, entar bolak-balik ke kamar mandi gitu, entar kurang semangat. Oh, Itu sih gitu. keluhan saya akhir-akhir ini Bu. Oh, itu sudah lama Bu? Akhir-akhir ini sih Bu, di mana Bekasi sedang menyengat-menyengatnya panas gitu ya Bu ya. Oh, Eee, ya. akhir-akhir ini sih yang saya lihat gitu ya, yang saya sadari gitu akhir-akhir ini belum lama sih, baru sekitar 3 mingguan lah, Bu. Iya. Oke. Mmm. Nah, selama eh, anak-anak seperti itu, kira-kira Ibu sudah melakukan pendekatan sebelumnya atau coba bertanya, kamu kenapa gitu Mmm. atau ada masalah apa gitu? Oke, baik, heeh. Saya sudah melakukan pendekatan ke beberapa murid ya. Yang pertama Mhm. memang yang kayaknya lesu gitu ya, "Kenapa kamu Iya. nampaknya kurang bersemangat?" Gitu. Mereka tuh Mhm. kadang-kadang, lesu, kadang-kadang yang hyper gitu, Mhm. apa namanya tuh, yang nggak bisa diam, justru mereka yang, "Bu, saya gerah Bu," gitu, "jadi saya cari angin," gitu. Dia entar Mhm. mendekati pintu gitu untuk sesekali Iya. mencari angin segar ya, Bu, ya. Terus juga saya Iya. juga bertanya kepada yang kerap kali bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, "Kenapa kamu bolak-balik ke kamar mandi?" Gitu. Padahal dia maksudnya tadi sudah gitu, kenapa balik lagi gitu kan, takutnya itu jadi alasan klasik saja gitu ya, ke kamar mandi padahal mau ke mana, mau ngobrol atau mungkin, bagaimana, ternyata karena, saya memang, awalnya memang mau itu Bu, buang air katanya gitu, tapi lama-kelamaan Mhm. memang setelah pulang dari WC gitu kayaknya enak Mhm. gitu menghirup udara segar gitu loh Bu, heeh. Iya. Kira-kira begitulah, kalau saya pendekatan ke muridnya, bertanyanya seperti itu mereka jawabannya, iya. Oke. Terus kira-kira untuk ini kan sudah pendekatan nih, sudah pernah bertanya langsung, sudah Iya pernah ikut betul, mhm. langsung gitu. Nah, kira-kira dengan seusia mereka yang notabene harus sebentar lagi tuh Mhm, transisi ke SMP gitu dan iya, harus bergaul juga gitu. mhm. Kira-kira Ibu tuh punya strategi apa sih gitu? Strategi apa supaya mereka tuh, oh paham ini adalah sebuah ketidaknyamanan bagi diri saya gitu. Kira-kira Mhm. strategi apa yang Ibu mau lakukan untuk beberapa waktu ke depannya? Ya, strategi yang mungkin saya rencanakan gitu ya, Bu, ya. Karena memang mungkin, sepenuhnya juga saya tidak menyalahkan murid ya, Bu, ya. Karena dia sering bolak-balik, mungkin dia tadi kan mencari angin segar, betul. Terus tadi juga kan Mhm. yang nggak bisa diam mungkin dia pengen mencari angin atau mencari suasana baru. Mungkin kan kondisi kelasnya juga nih, kondisi kelasnya, karena memang kan di kelas saya itu cuman ada kipas satu Bu, ya namanya heeh. Oh, iya. Fasilitasnya juga kalau di negeri kan tidak
selengkap di luar negeri gitu ya Bu ya, Oh heeh, ya. tidak selengkap. Jadi karena kipasnya cuma satu ya mereka kadang-kadang berjalan atau menghampiri kipas gitu, kipas satu pengen untuk semuanya ya mungkin strategi saya yaitu untuk kedepannya ya mudah-mudahan gitu ya ada penambahan kipas gitu entah itu datangnya dari mana gitu ya donaturnya dari mana itu mungkin yang pertama ya strateginya kan kita tidak menyalahkan anak juga gitu ya. Yang kedua ya selain faktor dari tadi fasilitas sarana prasarana ya Bu ya mungkin juga kan karena refleksi diri saya gitu ketika mengajar gitu ya walau bagaimanapun tepatnya misalkan kalau kita mengajarnya tidak monoton gitu ya Bu ya banyakin games permainan atau ice breaking gitu setidaknya memang membuat kondusif atau nyaman dulu anak gitu di kelas nah betul untuk komitmen yang kedua atau solusi yang kedua atau strategi yang kedua ini ya mulai dari diri saya dulu gitu ya Bu ya selain tadi yang cerita gitu Bu. Baik. Kemudian siapa saja kira-kira yang bisa diajak diskusi tentang masalah yang Ibu rasain ini di sekolah tentunya gitu. Iya, yang bisa saya ajak diskusi sih paling yang pertama yaitu yang paling dekat dengan kita lah rekan sejawat gitu ya, sesama satu paralel kelas 6 gitu ya. Ya saya bercerita sih kadang memang masalah ini terjadi juga bukan pada kelas saya sih. Ya rata-rata sih problema gitu ya, problema apalagi di negeri gitu dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas juga mengalami hal tersebut gitu. Saya sering cerita sharing ke apa namanya tuh ke rekan sejawat. Gitu. Di samping itu juga kan saya menggerakkan komunitas praktisi di komunitas belajar. Gitu selain berbagi dengan rekan sejawat juga dengan rekan guru yang lain yang satu sekolah gitu Bu. Jadi juga saya bercerita juga dengan mereka. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Ibu bilang menggerakkan pembela juga ya. Gitu, kira di sana kan pasti ada pro dan kontra gitu atau ada yang diajarkan langsung mau, ada yang yang nggak mudah dikasih paham gitu. Nah itu kesulitan yang Ibu temui itu seperti apa kira-kira? Kesulitannya ya. Kalau saya di komunitas belajar kebetulan di sini sih maksudnya memang nggak terlalu ada yang ngeyel banget gitu ya. Dan alhamdulillah memang mereka walaupun dari segi usia sudah mendekati expired gitu ya Bu ya, tapi semangat belajarnya masih tetap tinggi sih sejauh ini memang nggak ada hambatan yang terlalu sulit gitu ya. Ya kalaupun ada satu atau dua orang yang memang rada-rada susah gitu ya saya koordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan gitu walau bagaimanapun kalau kata kepala sekolah mah kumpul ya kumpul gitu Bu ya minimal teh kumpul dulu Bu kalau di negeri ya yang penting gitu kumpul dulu selepasnya itu dia mau bercerita tentang apa kalau sudah kumpul gitu istilahnya pasti bakal ada titik temu gitu. Iya betul. Iya betul. Berarti kesempatan positif yang akan Ibu dapatkan itu lumayan banyak ya gitu, berpeluang banyak. Tinggal gimana kita caranya mengatur strategi gitu. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut tadi kan Ibu juga sudah bilang strategi yang sudah disampaikan dari satu, kedua, ketiga sampai menggerakkan atau menggalakkan komunitas belajar gitu. Nah, yang sudah Ibu lakukan nih gitu kira-kira gitu. Dari skala 1 sampai skala 10 itu kira-kira Ibu ada di posisi berapa gitu untuk yang sudah Ibu lakukan. Gitu. Mengenai tadi ya strategi yang telah saya utarakan karena memang belum maksimal dan kita juga perlu terus berkembang ya Bu ya. Jadi saat ini saya memposisikan diri saya itu di posisi 7 atau 8 lah ya Bu ya. Karena memang ada masih ada mungkin strategi yang bisa saya lakukan selain yang saya sebutkan tadi gitu dan saya terus menggali sampai mudah-mudahan sih ya sampai ke angka yang perfect gitu loh Bu. Iya. Oke, terus tadi hambatan juga sudah hambatan-hambatan yang Ibu sampaikan juga sudah gitu kan. Selanjutnya kira-kira mana kan langkah-langkah yang diprioritaskan sama Ibu gitu untuk biar cepat gitu biar cepat tujuan Ibu bisa tercapai kira-kira langkah prioritas apa yang akan dilakukan sama Ibu? Oke, baik. Yang prioritas itu berarti artinya yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Yang lainnya gitu ya. Karena memang kalau nunggu fasilitas yang lengkap sih memang kayaknya kalau saya harus menunggu gitu ya di sini. Jadi saya mulai dari diri saja sendiri gitu loh Bu. Saya menciptakan metode-metode pembelajaran yang menarik, menantang bagi siswa sehingga siswa ini maksudnya harusnya lebih diharapkan bukan harusnya diharapkan lebih betah di kelas, nyaman di kelas, pembelajaran juga berlangsung secara kreatif menyenangkan gitu sehingga dia sedikitnya gitu tidak terbesit dalam pikirannya untuk keluar atau mungkin mendekati kipas gitu ya mungkin dari diri saya dulu dah mulainya gitu loh Bu. Tadi kan sudah Ibu tuangkan gitu rencana Ibu dalam mencapai tujuan kemudian
langkah-langkah yang Ibu prioritaskan gitu untuk mencapai tujuan biar cepat berubah gitu. Nah, kira-kira Ibu butuh apa namanya, bagaimana jangka waktu agar tujuan itu cepat tercapai? Kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama? Ya, mudah-mudahan sih secepatnya ya, Bu, ya, karena memang mulai dari diri itu, dalam sebulan ini saya lihat ya, kalau mulainya dari diri saya Mhm, setelah diberikan, pembelajaran yang lebih menantang, lebih kreatif gitu ya, saya lihat, iya bagaimana kondisi anak-anak gitu ya, untuk, iya, sebulan ini sih saya lihatnya. berarti 1 bulan ya, Bu. Iya, Kemudian berarti, ukuran keberhasilan yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira anak itu bisa jadi apa? Bisa bagaimana? Bisa mhm. mengertikah gitu dengan maksud Ibu gitu. Jadi ukuran keberhasilan yang Ibu dia, rasa, "Oh saya berhasil nih," gitu, itu kira-kira dengan apa, perubahan apa? Ya, ukuran keberhasilan untuk pencapaian masalah ini sih, ya, setidaknya anak-anak ini lebih kondusif ya, Bu, ya, kondusif Iya, itu kan ditandai dengan, semangat dengan belajar gitu ya, tidak bolak-balik bangku mulu, tidak keluar kelas mulu, seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan, strategi yang saya cetuskan tadi sih punya ide gitu ya, mudah-mudahan, lambat laun prosesnya juga kelihatan bahwa kalau yang antusias kan dilihat juga dari asesmennya dia, nilainya, secara formatifnya meningkat atau tidak gitu ya, itu jadi anak itu bisa, mengalami perubahan apa dalam dirinya gitu, itu kira-kira apa ukuran keberhasilan menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan? mhm. Ukuran keberhasilannya karena memang tadi yang diprioritaskan adalah mulai dari diri sendiri ya, Bu, ya. Jadi setidaknya anak ini, nyaman nyaman dulu di kondisi di kelas gitu ya, ditandai dengan dia bersemangat, antusias saat belajar, juga tidak keluar masuk bangku mendekati kipas angin gitu, tidak keluar kelas dengan alasan klasik seperti itu. Itu mungkin, Iya, dari indikator yang pertama gitu. Yang kedua ya lebih jauhnya ke jangka yang agak lebih panjang gitu ya, karena memang mhm, setiap pembelajaran itu perlunya adanya asesmen di akhir atau evaluasi. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya juga dari hasil asesmennya mengalami peningkatan Ya, gitu ya, gitu Bu. insyaallah gitu. Kita mah berharapnya anak-anak bisa berubah lebih baik gitu, cepat berubah gitu, Iya, nggak apa namanya, heeh, tidak sulit untuk diajak kerjasamanya gitu ya, Bu, ya gitu. iya, Pasti kan heeh, simpel iya, gitu. Nah, mhm, terus yang terakhir nih, kira-kira, mhm, antisipasi apa sih gitu, antisipasi apa yang, Ibu lakukan ke depannya gitu mhm, kalau masih terjadi, masih terus seperti ini gitu? Terus kira-kira mhm, siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan gitu? mhm, mhm. Jika memang berlanjut gitu ya dengan kondisi seperti itu ya Mhm, memang, sebagai seorang guru ya harus merefleksikan diri gitu ya, harus berefleksi terus meng-upgrade diri gitu ya iya melalui betul, pelatihan-pelatihan gitu ya, bagaimana menciptakan suasana kondisi kelas yang memang, mhm, untuk mewujudkan pembelajaran PAIKEM gitu ya. Di mhm, samping itu kan tadi kendalanya juga di fasilitas ya, mudah-mudahan ke depannya juga harus adanya penambahan fasilitas berupa kipas angin atau mungkin iya betul, pendingin lainnya ya yang lebih jauh gitu, iya mudah-mudahan betul, itu kan namanya mimpi, Bu. betul, Sebenarnya. iya iya, Adapun mungkin pihak yang terlibat tadi ya, ya pertanyaannya itu pihak yang siapa terlibatnya heeh, selain saya sebagai gurunya gitu ya, sebenarnya saya mhm, sebagai gurunya juga rekan sejawat, juga sebagai rekan, di mana dia bisa memberikan masukan bagi kita gitu ya. mhm mhm, Saya juga harus perlu adanya koordinasi dengan pimpinan gitu iya ya, entah itu betul, terkait dengan mhm, perbaikan pembelajaran ataupun mungkin fasilitas gitu ya, itu. iya Saya juga perlu kan kita itu, walau bagaimanapun, kita tetap memerlukan orang tua untuk betul, berjalannya, iya, berlangsungannya heeh, pendidikan kita gitu ya. Mungkin kita juga, eee, me apa namanya tuh, me mengadakan pertemuan gitu sesekali untuk, membicarakan gitu iya keadaan iya, ini, kondisi ini dengan, fasilitas yang seperti ini gitu. Mudah-mudahan mhm, dari situ kan ada sedikitnya gitu terketuk iya hatinya mungkin untuk iya, melakukan sumbangsi gitu kan ya, mhm entah itu mhm dari mhm, mana saja gitu ya, Bu, iya ya. Itu betul, sih mungkin, iya. pihak terkait untuk ke depannya, Bu. Iya, berarti itu sudah menjadi komitmen Ibu ya, atas Iya, rencana Ibu ke depannya dan iya, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu itu dalam menjaga komitmen, itu salah satunya seperti itu langkah-langkahnya ya. iya, heeh. Iya, baik, kalau begitu mungkin cukup, dimengerti oleh saya, ya. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Bu Tia?
Cukup sih Bu ya, karena kan saya juga sudah plong bercerita, juga sudah menemukan solusinya gitu ya. Ya, berarti tindak lanjutnya untuk tindak lanjutnya yaitu dengan menjalankan strategi yang Ibu punyai dulu ya, yang selagi direncanakan. Terus itu pertama itu adalah belajar terus, belajar dan belajar gitu. Kemudian melibatkan pihak sekolah, kemudian berharap ada perhatian dari sumbangsi dari yang berperan yang dari luar ya. Oke, makasih Bu Endah ya atas waktunya telah mendengarkan keluhan saya gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Tia. Maaf salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.